Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan berpesan tentang kebangunan adalah kunci pemulihan. Revival is a key to survival. Yang diambil di 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Saya sempat cek di dalam Alkitab yang dimaksud dengan revival itu apa. Ada seorang yang bernama Robert Coleman, dia katakan revival itu ada suatu kebangunan untuk umat Tuhan, untuk orang percaya, supaya kembali kepada true nature atau true nature, suatu panggilan yang sejati, suatu keadaan sejati, dan suatu tujuan. Jadi Tuhan ingin kita kembali pada tujuan semula. Tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan memanggil kita. Revival atau kebangunan. Saya mengingat bahwa pesan ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, di mana di situ Tuhan hadir ketika Salomo mentasbihkan bait Allah. Suatu yang luar biasa, suatu yang indah, suatu yang dahsyat terjadi di situ. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit kita semua melihat ke belakang sebelum bait Allah itu jadi. Bait Allah itu dibangun selama 7 tahun. Dan diperkirakan berdiri sekitar tahun kurang lebih ya. Ini menurut para komentator atau yang menyelidiki Alkitab, sekitar 957 sebelum Kristus lahir atau sebelum Masehi. Dan ini Tuhan izinkan atas janjinya kepada Daud. Dan Salomo mendapat anugerah untuk membangunnya. Jadilah bait itu. Salomo dalam hidupnya selama awal dia dipercayakan menjadi raja, dia pernah meminta 2 hal. Yang pertama dia minta hikmat. Hikmat untuk apa? Untuk bisa menghakimi, untuk bisa memimpin suatu yang bangsa yang besar. Yang bangsa yang disatukan oleh Daud menjadi kerajaan Israel. Kerajaan yang utuh saat itu, 12 suku utuh di situ. Perlu hikmat untuk memimpin suatu negara yang besar. Tetapi setelah bait Allah didirikan, rupanya Tuhan menawarkan kembali suatu permintaan kepada Salomo, apa yang dia inginkan. Suatu permintaan yang luar biasa yang dia minta. Karena di situ dia meminta beberapa hal. Ini tidak usah dibaca, tapi ibu bapak bisa lihat atau cek di 1 Raja-Raja pasal 8, sekitar ayat 30, 32, 33 dan selanjutnya. Ada beberapa permintaan Salomo di situ ketika bait Allah selesai. Dan Tuhan katakan, apa yang kau inginkan? Di situ Salomo tidak meminta untuk dirinya. Tetapi dia berkata, Tuhan, biarlah namamu tinggal di baitmu ini. Biar semua bangsa boleh datang menyembah. Di mana orang boleh menemui Tuhan di situ. Dan dia meminta tentang keadilan. Jika ada orang datang, maka Tuhan mengadili di situ. Menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Di situ juga, di Yerusalem, tempat yang Tuhan pilih menjadi tempat Tuhan. Itu ada janji Tuhan. Ketika bangsa Israel masuk Kanaan, Tuhan katakan, aku akan menentukan satu tempat, suatu hari nanti. Aku akan menentukan satu tempat di mana aku berkenan. Dan dipilihlah Yerusalem. Di situ ada pengampunan dosa. Di situ katakan ketika orang berbuat dosa, kalah perang, memohon ampun, maka Tuhan akan mengampuni di situ. Apalagi dikatakan di situ akan ada, Salomo meminta supaya Tuhan memberikan berkat di sana, hujan atau semua yang diperlukan Tuhan berikan. Apalagi di situ katakan ketika tidak ada damai atau masa sulit, kelaparan, sampar, hama, maka Tuhan akan pulihkan tanah itu atau bangsa itu. Dan di situ yang terakhir yang Salomo minta adalah tentang orang asing. Ketika ada orang asing, orang yang bukan suku Israel datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati mereka ketika mereka datang di situ. Itu adalah permintaan-permintaan yang Salomo sampaikan ketika mentahbiskan bait Allah. Kita lihat, kita maju dalam sejarah apa yang terjadi. Ketika di 2 Tawarikh pasal 7 dikatakan Tuhan berkenan hadir. Di situ ada namanya, itu saya mendengar istilah ini,
Shekinah glory. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1-3. Kita akan lihat sebentar. Saya akan bacakan dengan cepat. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan atau Shekinah glory, hadirat Tuhan, memenuhi rumah itu. Ayat 2, para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 3, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututan mereka di atas lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah tanda Tuhan berkenan hadir. Ada sesuatu yang disebutkan seperti asap yang begitu kental, sampai orang-orang tidak sanggup lagi. Mereka hanya bersujud, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi dalam sejarah kita lihat apa yang terjadi dengan bait Allah ini. Bait Allah ini hancur, dirusak oleh bangsa Asyur ketika mereka dibuang ke Asyur, khususnya di Yehuda, di Yerusalem ini. Karena saudaranya sudah berangkat lebih dulu ke Babel, ditawan, jadi budak, dan bait Allah dihancurkan. Saya sempat lihat kapan itu dihancurkan, sekitar tahun 500-an. 950 ke 500-an, hanya dalam 400 tahun. Bait Allah itu hancur, rusak. Dan itu mungkin nanti di Alkitab dicatat, dibangun kembali oleh Nehemia dan teman-temannya. Menjadi bait Allah yang cukup kecil. Dan kemudian direnovasi oleh Herodes, dan apa yang terjadi? Sekali lagi, bait Allah ini hancur lagi, sekitar tahun 70 Masehi. Yang menarik, dari tahun 70 sampai sekarang, bait Allah sudah tidak ada lagi di Yerusalem. Apa artinya? Kemuliaan Tuhan sudah hilang. Tuhan sudah meninggalkan. Hampir 1950 tahun hilang. Dan apa yang dilakukan mereka? Hanya sebuah tembok sisa yang bisa dilihat sampai saat ini. Saya belum pernah ke Israel, tapi saya pernah baca. Ada yang disebut dengan tembok ratapan di Yerusalem, di mana orang-orang Yahudi berdoa di sana, memasukkan doa-doa mereka dan sebuah kertas yang digulung dan diselipkan di tembok-tembok, di sisa-sisa tembok yang sekarang sudah berupa reruntuhan. Tidak ada lagi bait Allah. Ibu Bapak bisa bayangkan selama 1950 tahun orang Yahudi yang masih memegang Taurat, mereka itu Tuhan katakan dalam setahun harus 3 kali datang ke Yerusalem untuk ziarah, memberikan korban dan beribadah di sana. Dan dosa mereka akan diampuni ketika mereka mempersembahkan korban. Artinya selama 1950 tahun mereka tidak bisa beribadah. Suatu kerinduan yang sangat besar. Kita tahu sampai saat ini mereka ingin mendirikan kembali bait Allah di Yerusalem. Kita sangat bersyukur kita masih bisa beribadah, masih bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mereka tidak ada tempat untuk beribadah sampai saat ini. Sampai Tuhan nyatakan suatu hari akan dibangun kembali. Nah itu yang terjadi sebagai pendahuluan. Supaya kita bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika ia ingin suatu pemulihan bagi mereka hancur. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu kita akan lihat di 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, pesan ini datang pada kita. Ternyata ada syarat di mana Shekinah glory atau kemuliaan Tuhan itu turun. Tuhan itu mau hadir, Tuhan itu mau menyatakan kepada kita ketika kita lakukan hal-hal ini. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Ini menjadi ayat utama yang akan kita renungkan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, yang pertama, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan, saya kata memulihkan, negeri mereka. Bagaimana sudah jelaskan dengan sangat lengkap, saya hanya akan mengulang sedikit. Apa ya? Karena ini suatu kesatuan yang ketika saya renungkan tidak bisa dilepas-lepaskan antara merendahkan diri, berdoa,
mencari wajah Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ini saling berkaitan dengan erat. Karena itu yang belum mendengar, apa itu arti merendahkan diri, harus mendengar dahulu. Supaya bisa klop, bisa nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan. Merendahkan diri. Saya akan bacakan bahwa merendahkan diri ada suatu keadaan surrender, suatu keadaan berserah. Di mana kita sudah menyatakan bahwa kita sudah tidak sanggup lagi. Kita tidak akan memakai cara kita lagi. Kita akan memakai cara Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, menyatakan jalan kepada kita. Itu merendahkan diri. Dan pesan Tuhan sampai pada kita. Tuhan ingin kita merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, saya tidak akan mengulang dengan lengkap. Tetapi, Ibu Bapak bisa dengar di YouTube. Tapi saya yakin banyak yang sudah ikut ibadah dan mendengar dengan jelas apa yang disebut dengan merendahkan diri. Hari ini atau pagi ini saya akan membahas hanya satu saja, yaitu tentang mencari wajah Tuhan. Ada 3 yang dikatakan ketika Tuhan berkenan, ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, di situ dinyatakan ada 3, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Apa yang disebut dengan mencari wajah Tuhan? Cari wajah Tuhan. Wajah. Jadi poinnya hanya satu hari ini ya. Mencari atau carilah wajah Tuhan. Atau dalam terjemahan dalam bahasa Inggris sebutnya seeking God's face. Mencari wajah Tuhan. Muka Tuhan. Wajah. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang wajah. Wajah Tuhan. Wajah dicatat dalam Alkitab adalah, dalam bahasanya adalah panim. Suatu rupa. Kita bisa mengenal seorang ketika kita melihat wajahnya. Oh, si Anu. Sekarang orang pada pakai masker, mungkin agak sulit. Kadang-kadang bertemu siapa ya? Tidak jelas. Saya suka bertemu dengan customer. Siapa ya itu? Tapi ketika dia buka, oh, Ibu Anu, Ibu ini. Sudah lama tidak bertemu. Wajah. Suatu pengenalan. Mazmur pasal 27 ayat 8-9. Ini adalah suatu doa dari Daud di mana dikatakan bahwa ia mencari wajah Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Ada firman yang mengatakan, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Daud mencari wajah Tuhan. Mengapa kita harus mencari wajah Tuhan? Apakah ini suatu pernyataan Tuhan yang mendadak atau waktu itu baru untuk Salomo, untuk bangsa Israel? Ternyata tidak. Ini diulang-ulang. Ketika Tuhan ingin umatnya mencari wajahnya. Dan Daud melakukan. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Melakukannya. Mencari wajah Tuhan. Mengapa wajah ini penting? Saya sempat mencari apa sih yang berhubungan dengan wajah Tuhan. Apa sih yang terjadi ketika seseorang mencari wajah Tuhan. Dikatakan wajah Tuhan. Ketika seorang melihat wajah Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan, tadi sudah disebutkan, ada Shekinah glory. Kemuliaan Tuhan turun ketika seorang melihat wajah Tuhan. Apalagi yang bisa terjadi ketika seorang mencari wajah Tuhan atau melihat wajah Tuhan? Yaitu ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Kita lihat di Bilangan pasal 25 ayat 26. Ayat ini sangat sering disampaikan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Bilangan 6, pasal 6 ayat 25 ayat 26. Dikatakan bahwa wajah Tuhan akan menyinari engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku ke atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Wajah Tuhan menggambarkan suatu berkat yang akan dicurahkan. Apalagi wajah Tuhan.
Wajah Tuhan adalah mengenai perkenanan Tuhan. Nanti Bapak bisa baca di Ester pasal 4 ayat 11, 16. Di situ dikatakan, waktu itu Mordekai meminta tolong kepada Ester, yang waktu itu kedudukannya sebagai istri raja, tapi belum jadi ratu raja. Saya sempat berpikir, apa bedanya istri raja dengan ratu raja? Istri raja itu kedudukan, tapi ratu raja adalah soal keturunan. Di mana? Di situ ada keturunan raja yang diteruskan dari sang ratu, suatu yang sah, yang akan menjadi calon raja, anaknya. Mereka mengingatkan Ester, engkau harus menghadap raja, dengan kata lain engkau harus melihat raja, bertemu, mencari wajah raja. Untuk apa? Untuk meminta perkenanan raja. Mengapa? Karena bangsa Israel waktu itu akan dimusnahkan. Apa yang dikatakan Ester? Ester katakan, sudah lama raja tidak memanggil aku. Bahkan, kalau aku datang pun raja tidak berkenan, tidak mau melihat, raja memalingkan mukanya, tidak mengulurkan tongkatnya. Artinya apa? Itu adalah artinya kematian untuk seorang istri raja sekalipun. Jadi untuk bertemu Tuhan itu ternyata perlu perkenanan. Tetapi ini ada suatu kebiasaan bangsa Asyur, bangsa di Mesopotamia. Dan bagaimana dengan Israel? Apakah Tuhan juga seperti itu ketika seorang ingin mencari Tuhan? Apakah dia menghadap, seperti menghadap raja? Seperti itu, seperti Ester menghadap raja. Kita bisa lihat bahwa ketika Daud menjadi raja, Daud ini ada suatu sosok yang kita bisa lihat merupakan satu teladan yang baik dalam memerintah. Dia hidup dalam istana, tetapi kita lihat dalam Alkitab, Nabi Nathan ketika menegur Daud, dia masuk ke istana dan langsung menegur Daud. Artinya Nabi Tuhan boleh masuk ke istana. Istrinya bagaimana? Katakan bahwa istrinya seperti Batsyeba waktu itu menjadi ratu, datang menghadap Daud dan duduk di sebelah kanan Daud. Artinya apa? Keluarganya boleh datang, teman-temannya boleh datang, penasehatnya boleh datang. Suatu kekeluargaan yang luar biasa. Apakah seperti itu? Kita nanti akan lihat bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dan bagaimana Tuhan kepada kita, apakah kita bisa datang pada Dia seperti seorang nabi datang pada Daud, atau istrinya atau keluarganya, anaknya datang pada Daud. Kita lihat juga wajah Tuhan berbicara tentang anugerah. Ketika seorang mencari wajah Tuhan, dia akan mendapatkan anugerah. Ibu Bapak catat saja, sini banyak sekali yang saya dapatkan. Di Ulangan pasal 34 ayat 10 dikatakan ada satu orang yang bisa berbicara, berhadapan muka dengan muka, yang namanya adalah Musa. Di Keluaran 33 ayat 11 katakan Tuhan berbicara pada Musa seperti pada seorang teman, muka dengan muka. Tetapi dalam alam jasmani, bahkan tidak pernah seorang pun pernah melihat Allah. Hanya suatu penyataan yang Tuhan nyatakan. Bahkan seorang Musa pun, Tuhan katakan, jika engkau melihat kemuliaanku, kau akan mati. Jadi di sini menceritakan bahwa mencari wajah Tuhan itu ada suatu perjumpaan. Suatu perjumpaan di mana sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kudus, sesuatu yang spiritual, di mana orang bisa bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Yang kita kenal dengan doa. Musa mendapatkan anugerah itu. Siapa lagi? Elia mendapatkan anugerah. Siapa lagi? Manoah mendapatkan anugerah, bertemu dengan Tuhan. Ada yang menarik, saya mendapatkan bahwa ada seorang yang bernama Yakub. Yakub mendapatkan anugerah bersama Tuhan. Apa yang terjadi ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan? Yakub katakan dia tidak tahu, waktu itu dia melihat malaikat dan dia bergumul dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah bergumul dengan Tuhan dan dia menang? Tuhan katakan, mulai hari ini engkau adalah Israel. Ada satu perubahan, ada sesuatu yang berubah, yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Dan Yakub menjadi Israel. Dia katakan, aku sudah melihat Tuhan, tetapi aku tidak mati. Hanya sayang Yakub ini terlalu melebih-lebihkan.
ketika ia bertemu dengan Esau, dia katakan, aku seperti bertemu dengan Tuhan. Ia bisa Bapak cek di Kejadian pasal 32 ayat 28 sampai 30. Saking takutnya ia pada Esau, saking ia ingin mendapat perkenanan Esau, dia katakan Esau itu seperti bertemu Esau seperti melihat Tuhan. Ini ada satu penurunan dalam hati Yakub yang merendahkan Tuhan, disamakan dengan Esau. Tapi maksud saya di sini adalah mencari wajah Tuhan, itu bicara tentang anugerah. Jadi ketika kita mendapat pesan ini, wah ternyata banyak sekali, suatu yang sangat dalam sekali, sangat luar biasa. Di mana ketika seorang mau merendahkan diri, mau Tuhan pimpin, lalu dia mau mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan yang akan diberikan kepada kita yang mau datang mencari wajah Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur atau Matius pasal 5 ayat 8. Bagi kita sekarang, bagaimana kita bisa mencari wajah Tuhan? Karena semua ini berbicara tentang masa lalu, tentang perjanjian lama. Tapi Yesus mengatakan, di Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya. Satu lagi yang di Daud katakan, mungkin kita perlu lihat, di Mazmur pasal 24 ayat 4 sampai 6. Satu yang sama, Daud katakan, bagaimana seorang bisa melihat wajah Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat 4 sampai 6. Siapa yang bisa melihat wajah Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Lanjutkan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajahku, ya Allah, Yakub. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan bersih hatinya. Dan bahasa Inggris katakan pure hand, clean heart. Berbicara tentang apa ini? Berbicara tentang kekudusan. Orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa. Kekudusan. Orang yang kudus, memelihara kekudusan, akan melihat Allah. Yang menjauhkan dari penipuan. Hati-hatinya tulus. Tidak ada agenda penipuan. Tidak ada agenda yang lain dalam hatinya ketika dia bertemu Tuhan. Ketika dia berbicara dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tidak bersumpah palsu. Ini ada tentang komitmen. Tidak bersumpah palsu. Komitmen. Komitmen adalah tentang hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pekerjaan, dan hubungan dengan pelayanan. Komitmen. 3 hal ini. Kudus, tulus, komitmen. Luar biasa. Tuhan memberikan pada kita bahwa inilah yang dituntut Tuhan dari umatnya ketika dia menghadap Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Syarat-syarat ini adalah yang Tuhan minta dari kita. Kudusan, ketulusan, komitmen dalam mengikuti Tuhan. Ada di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru, seseorang yang begitu rindu ingin melihat Allah, ingin melihat Tuhan, namanya Filipus. Bapak catat saja di Yohanes pasal 14 ayat 8-9 dikatakan, Tuhan tunjukkanlah, perlihatkanlah wajah Allah supaya aku bisa melihat Allah. Dan Tuhan katakan, engkau sudah melihatnya. Ketika engkau melihat aku, atau dengan kata lain, kita sebenarnya sudah melihat wajah Tuhan ketika kita mencari Yesus. Ketika kita mau tunduk pada Yesus, kita merendahkan diri di hadapan Yesus, kita sebenarnya sudah mencari wajah Tuhan. Kembali lagi dengan arti revival, pemulihan. Di mana di situ ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada perkenan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Kita kembali dipanggil. Untuk apa kita dipanggil menjadi orang percaya? Dengan tujuan apa kita dipanggil menjadi orang percaya? Itu yang saya dapatkan ketika Tuhan katakan, carilah wajahku. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya apa? Semuanya itu. Apa semuanya itu? Berkat Tuhan. Perkenanan Tuhan. Anugerah Tuhan. Hadirat Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita
Matius 6 ayat 33. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah sesudah kita merendahkan diri, menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya, mau berjalan dalam rencana Tuhan, dengan jalan Tuhan, maka kita harus mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan. Bagian B, carilah. Carilah. Istilah mencari dalam bahasanya disebut daras atau ada juga memakai kata bagas. Apa sih yang berhubungan dengan mencari? Ternyata di sini adalah ada 4 hal yang berhubungan dengan mencari. Yang pertama adalah tentang relationship, tentang satu hubungan, di mana ada kerinduan seseorang untuk mencari. Di sini katakan bahwa di Daniel 9 ayat 3, nanti Bapak catat saja, boleh dicek, boleh dilihat kembali. Daniel 3 kali sehari dia mencari Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. 3 kali sehari. Ini menceritakan tentang suatu hubungan dengan Tuhan. Suatu ibadah, suatu doa, suatu pelayanan dalam kehidupan dia. Yang dia nyatakan bahwa dia adalah orang yang mencari Tuhan. Suatu hubungan. Jadi mencari Tuhan bukanlah suatu kegiatan di luar kerohanian. Tetapi ada hubungan antara spiritual, antara orang percaya dengan Tuhan. Kita orang percaya bertemu Tuhan, mau datang ke rumah Tuhan, mau beribadah, mau berdoa, mau melayani. Itu ada suatu hubungan dengan Tuhan, relationship. Yang kedua adalah seperti apa mencari itu. Mencari itu adalah seperti yang Yesus katakan, seperti mencari seekor anak domba yang hilang. Hanya satu, tetapi dicari sampai dapat. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang persisten, tidak menyerah, sesuatu yang terus-menerus, suatu kebiasaan, sesuatu yang menjadi sesuatu yang natural dalam kehidupan orang percaya. Ada sesuatu yang kesungguhan, ada suatu terus-menerus, kontinuitas. Dan ini dilakukan dengan hati yang murni. Kita akan lihat di Yeremia pasal 29 ayat 13. Tadi saya sempat katakan apakah Tuhan kita seperti Raja Ahasiweros yang kalau keluarganya pun datang, istrinya pun datang, ratunya pun datang, dia tidak berkenan, maka itu adalah hukuman mati. Kita akan lihat di Yeremia pasal 29 ayat 13. Seperti apakah Tuhan kita ketika kita mempunyai satu keinginan untuk mencari wajahnya, untuk mencari, untuk melakukan satu hubungan dengan dia, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Katakan di Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, ini yang luar biasa, janji Tuhan, kamu akan menemukan aku. Kamu akan menemukan aku. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati, mencari dengan segenap hati. Jadi Tuhan akan menemui kita. Tuhan akan berkenan menurunkan berkat-Nya. Tuhan akan berkenan hadir dalam kehidupan kita ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Dan Dia akan ditemui, akan bisa ditemui. Dan seperti Yesus katakan, carilah sampai dapat. Carilah sampai dapat. Jangan dilepaskan. Itu yang disebut dengan mencari wajah Tuhan. Mencari adalah tentang kesungguhan hati. Suatu hubungan yang dibina, yang terus dilanjutkan. Bukan hari ini on, besok saya off. Besok saya mau dagang, besok saya mau kerja, saya off dulu. Saya mau ketemu Tuhan dulu, nanti minggu saya ibadah lagi. Saya on lagi. Bukan seperti itu. Seperti Daniel. Daniel katakan 3 hari sekali. Dia mencari Tuhan, dia berdoa. Meminta anugerah Tuhan. Lalu apakah aplikasinya untuk kita di zaman ini? Di mana Tuhan katakan, carilah wajahku, rendahkanlah dirimu, berdoalah. Kita akan lihat di 2 Timotius pasal 4, ayat 3 sampai 4. Ini ada suatu godaan, suatu kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Di mana
kita tidak bisa mendapat perkenanan Tuhan. Mengapa? 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Dikatakan ketika Paulus dalam akhir hidupnya menyatakan pada Timotius, ini akan terjadi di akhir zaman. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi, yang pertama, menerima ajaran sehat. Orang tidak mau lagi diajak ajaran sehat. Ingin kehendaknya sendiri. Cari-cari firman yang cocok. Comot. Ini untuk aku. Ini untuk dia. Ini untuk orang lain. Ketika Tuhan katakan, ini adalah suatu hubungan untuk engkau dengan aku pribadi. Bukan tentang orang lain. Tidak mau. Kenapa? Tidak suka akan ajarannya. Terlalu ribet. Susah. Repot. Tidak mau. Ajaran sehat. Yang kedua, mengumpulkan guru-guru sesuai keinginan sendiri. Kalau di situ bisa berkhotbah, saya juga bisa undang pengkhotbah yang lain yang sesuai dengan program kita, sesuai dengan tujuan saya. Bisa banyak, gampang. Sekarang ibu bapak bisa mendapatkan gelar, bisa menjadi pendeta, bisa menjadi hamba Tuhan. Tinggal dipesan, apakah seperti itu? Itu yang terjadi di akhir zaman. Di zaman kita ini, satu realita. Orang tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan. Tetapi mengumpulkan pengajar-pengajar, guru yang menyenangkan hati kita. Yang sesuai keinginan kita. Yang apa? Yang memuaskan telinga. Yang memuaskan telinga. Wah, ini khotbahnya cocok. Oke. Yang senang-senang saja. Tuhan tidak kasih kita satu yang sulit. Tuhan ingin kita semua senang. Kepuasan telinga yang menyenangkan, saling menyenangkan. Memalingkan telinga dari kebenaran. Alkitab bukan patokan lagi, tapi dipecah-pecah. Oh, ini sudah tidak berlaku. Oh, yang ini masih berlaku. Hanya sekian yang berlaku. Oh, hanya sekian yang bisa kita lakukan, yang lain tidak usah, sudah berlalu. Dipecah-pecah, dipisah-pisah. Tidak mau lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, ini yang paling berbahaya. Membukanya bagi dongeng. Sudah terjadi sinkretisme, sudah terjadi suatu pembiaran filosofi-filosofi yang masuk dalam kehidupan orang percaya. Di mana Tuhan katakan, ini yang aku minta padamu, rendahkan dirimu, carilah aku, carilah wajahku, berdoalah. Dan ini yang dilakukan di akhir zaman ini. Orang membukanya untuk dongeng, sesuatu yang tidak berdasar, bukan dari firman Tuhan. Dan ini adalah satu pergumulan untuk kita semua. Saya akan simpulkan, jadi cari wajah Tuhan itu apa? Cari wajah Tuhan adalah tentang suatu hubungan yang dicari dengan kesungguhan hati, yang terus-menerus dilakukan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Dan apa yang akan didapatkan ketika dia mencari wajah Tuhan? Dia akan mendapatkan hadirat Tuhan. Dia akan mendapatkan berkat Tuhan. Dia akan mendapat perkenanan Tuhan. Dan dia akan mendapat anugerah Tuhan. Itu hanya yang sebagian yang bisa saya bagikan. Mungkin ada khotbah lain yang nanti akan melengkapi. Jadi sekali lagi, Tuhan ingin kita mengalami pemulihan. Dan pemulihan ini hanya bisa berlaku ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berdoa. Kiranya Tuhan Yesus beri kita kekuatan supaya kita bisa melakukannya. Amin.